Baik, interview sudah selesai. Setelah itu kita akan kabarkan kembali kurang lebih 14 hari kerja ya. Terima kasih. Nah lo millennials, kira-kira millennials pernah nggak di posisi tersebut? Kita lagi interview, abang-abang HRD-nya ataupun mbak-mbak HRD-nya bilang maksimal 14 hari kerja ya. Gimana perasaannya? Pasti kaget dong, kok bisa ya selama itu? Itu kita ngapain aja 14 hari kerja, hello? Tenang, gak usah khawatir, gak usah merasa sendiri. Karena saya juga pernah begitu. Stop, nggak bakal kita bahas nasib kita ya di sini ya. Kita akan bahas dan kulik kira-kira kenapa sih kok HRD butuh 14 hari kerja? Apakah memang ketentuannya seperti itu? Atau memang ini akal-akalan HRD? Dan kita juga bakal bahas killing time-nya gimana ya supaya kita bisa tetap produktif untuk menunggu kabar dari HRD. Gas, kita bahas di HRD Millennials. Nah, pertinyi ini alias pertanyaannya, kenapa ya HRD itu gunakan 14 hari kerja untuk masa tunggu? Jelas ini bukan ya iseng-iseng HRD, bukan juga gabut-gabutnya HRD, pasti ada sesuatu di balik itu. Ya, gitu ya. Nah, jadi bukan semata-mata ini hanya disengaja karena memang kebutuhan perusahaan itu untuk menganalisa pelamar kerja itu butuh waktu. Gitu ya, millennials ya. Nah, jadi ini sudah jadi kebiasaan nih, ya, kebiasaan HRD secara global. Jadi karena memang ini idealnya seperti itu. Harus ada masa tunggu untuk bisa merapikan berkasnya, untuk bisa menyeleksi kandidatnya, sampai akhirnya kita kabarkan kepada kandidat yang terpilih. Nah, jadi untuk informasi juga ya, millennials ya, menurut SHRM ataupun Society for Human Resource Management, rata-rata proses rekrutmen itu ada di rentang 24 hari. Bisa lebih lama ya ternyata dari yang kita tahu yaitu 12 hari kerja. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Nah, bagus ya pertanyaannya. Bisa jadi lebih lama, bisa jadi juga lebih cepat, bergantung dari kebutuhan dari si perusahaan tersebut. Jadi kita enjoy aja karena memang itu sudah ketentuannya gitu loh, millennials ya. Nah, jadi walaupun memang kita punya dinamika yang seperti itu, ya tentu kita bakal punya perasaan yang cemas dong. Nunggu gimana ya, ngitung hari, ya ngitungin kalender, ini kok nggak ada dikabar-kabarin. Itu normal, nggak apa-apa ya millennials memiliki. Sampai-sampai ya millennials mungkin ya buka laptop, buka email, tutup, buka email, tutup, sampai segitu, refresh inbox-nya, overthinking, lihat HP, sampai kita nggak bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari selayaknya manusia seperti biasa. Itu efek yang luar biasa dari masa tunggu ini. Tapi minimal millennials tahu nih alasannya kenapa sih HRD butuh waktu 14 hari untuk mengabarkan kepada si kandidat yang terpilih. Nah, bahkan ada juga cerita teman-teman yang memang sudah melamar, itu bisa jadi dia setia, nggak mau ngelamar di perusahaan yang lain karena ini ada masa tunggu. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Nah, nanti kita bahas kira-kira gimana ya caranya mengatasi hal ini supaya kita bisa tetap produktif dan bisa enjoy menjalani setiap harinya. Oke, cukup ya drama-drama kita bahas 14 hari kerjanya. Mendingan ya kita bahas kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa kita improvement supaya kita bisa nggak jadi korban PHP-nya HRD. Cukup di hubungan personal aja di PHP-in, yang ini jangan. Jangan ya deh ya. Oke, yang pertama, pahami arti 14 hari kerja. Kalau bisa di zoom ya, kalau bisa di boldin ya, kalau bisa diwarnain yang berbeda. 14 hari kerja. Ingat, hitungannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Minggu nggak dihitung. Jangan sampai nanti persepsi kita 14 hari kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur juga dihitung. Enggak. Jadi hanya hari kerjanya aja. Nah, dengan ini kita bisa sama persepsinya nih dengan HRD supaya kita juga paham nih kapan harus follow up ke HRD-nya.
Kalau bisa, tips saya ya, millennials, silakan ya, ini ada kalender misalkan ya, ditandain kapan interviewnya, udah gitu dibuletin nih. 1, 2, 3, sampai akhirnya di 14 hari kerja. Nah, disitulah bakal nanti teman-teman millennials follow up hasilnya seperti apa. Oke, yang kedua, jangan ragu follow up. Nggak apa-apa, nggak ada aturannya tuh. Millennials itu nggak boleh follow up, harus diem-diem aja, standby aja, nggak diem aja. Masa kayak batu? Nggak gitu konsepnya ya millennials ya. Jadi boleh silakan follow up, tapi ingat singkat juga. Kalau memang janjinya 14 hari kerja, ya udah di follow up ketika sudah 14 hari kerja. Tapi kalau janjinya hanya 6 hari kerja, ya udah follow up di 6 hari kerja. Nah, formatnya sederhana aja nggak apa-apa. Misalkan Assalamualaikum atau mungkin selamat pagi Bapak ataupun Ibu ya. Perkenalkan nama saya Firman, saya izin informasi update-nya terkait interview yang kemarin yang dilaksanakan di hari ini. Itu silakan, nggak apa-apa. Nah itu silakan teman-teman semua millennials dikirim. Kalau memang komunikasi lewat WA ya silakan lewat WA, lewat laptop, email ya silakan juga, nggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhannya. Nah selanjutnya, jangan gantungkan harapan di satu perusahaan. Ingat, saya pernah punya teman anak Medan ya, anak Medan. Kalau kau itu mainnya kurang cantik, mainnya jangan 1 kaki, 2 kaki lah. Nah, maksudnya apa sih dalam satu statement ini gitu kan? Jadi maksudnya nggak ada aturan kok di perusahaan millennials itu untuk ngelamar di satu perusahaan aja. Boleh kok. Setelah millennials melamar di perusahaan yang ini, saya dulu kalau boleh saya cerita itu melamar pekerjaan sekali, set, tinggalkan, lupakan. Melamar lagi, lupakan. Toh nanti kalau misalkan dia tertarik dengan kita, dia bakal hubungi kita lagi. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Lamar aja sebanyak mungkin. Kalaupun misalkan memang oke, dua-duanya dapat, ya tinggal kita pilih. Kalau misalkan yang ini dapat, yang ini nggak dapat, udah gitu kita nggak lamar kerja kan kita bingung. Jadi jangan ragu ya untuk melamar di perusahaan yang lainnya. Yang keempat, tetap produktif selama masa tunggu. Jangan merasa kita nunggu, kita scroll IG, lihat TikTok, dangsa TikTok, atau mungkin kita nggak ada hal-hal yang produktif. Jangan lakukan itu. Silakan teman-teman millennials cari ya kegiatan produktif, misalkan ikut course, ikut mungkin seminar, atau ikut kelas-kelas online yang bisa meningkatkan value millennials semuanya. Ya, jadi saya ingat kata-kata dari YouTuber mungkin ya, YouTuber dia bilang kesuksesan itu bertepunya antara kesiapan dan kesempatan. Nah artinya ketika kita siap tapi nggak punya kesempatan, ya udah nggak ada tuh kata sukses. Tapi kalau ada kesempatan ya kita juga siap, maka akan bertemu tuh dan kita bakal sukses. Dalam hal ini teman-teman dapat kesempatan, lalu kita juga siap untuk improvement, untuk bisa ya menaklukkan hati HRD dan bisa diterima menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Yang terakhir, jangan take it personally. Artinya teman-teman walaupun memang udah berusaha semaksimal mungkin ya, udah lewat 14 hari kerja ya, udah nge-WA tapi nggak ada balasan, ya is okay, nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha dan berupaya. Nah, ingat rekan-rekan millennials ya, jadi saya pernah mendengar ya ada suatu hal yang mungkin bisa jadi bahan ya millennials untuk bisa tetap tangguh ya. Yang pertama, dalam satu situasi itu ada 2 kondisi. Kondisi yang bisa kita kontrol dan kondisi yang kita tidak bisa kontrol. Nah, dalam hal ini misalkan kalau HRD memutuskan nggak diterima nih kita nih, ya udah itu nggak bisa kita kontrol. Nggak mungkin nih kita interupsi, saya bapaknya pejabat loh, saya ini dari Kesultanan Hamengkubuwono misalkan. Itu nggak bisa tuh interupsi sampai tolong terima saya, nggak bisa. Itu di luar dari kontrol kita. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Yang dalam kontrol kita, yaitu ambil ini hikmahnya, ambil pembelajarannya bahwa oke, nggak apa-apa, ini bukan rezeki kita. Mungkin next jadi rezeki kita juga gitu. Jadi itu ya 5 poin yang buat rekan-rekan millennials bisa lebih produktif, lebih enjoy untuk menikmati masa tunggu dari HRD. Oke, millennials. Jadi kita sudah tahu ya, 14 hari kerja itu bukan sebuah kutukan ataupun bencana.
Ya, jadi enjoy aja, nggak apa-apa, nikmatin aja, karena 14 hari kerja itu adalah sebuah proses yang harus kita lalui. Kalaupun dalam prosesnya kita tidak terpilih atau mungkin kita dipending, nggak dikabarin oleh HRD-nya, is okay, nggak apa-apa. Bisa jadi kamu lagi disimpan untuk posisi yang lainnya atau perusahaannya nggak cocok dengan kamu. Dan itu bukan berarti musibah ya, musibah dan bencana luar biasa akhirnya ya udahlah kita ini aja lah, pusing lah atau gimana. Jangan, nggak gitu. Dunia pasti masih berputar, masih banyak perusahaan yang bisa dipilih oleh milenial semuanya. Nah, jadi kalau memang milenial punya cerita yang serupa kayak saya, pernah di ghosting atau pernah ada pengalaman menunggu kabar dari HRD, boleh langsung ya di drop komentar, ceritain aja, siapa tahu HRD ngelihat, oh ternyata ini calon karyawan saya nih gitu kan. Dan akhirnya dapat aha momen, ya udah deh saya hubungi lagi. Nah, siapa tahu rezeki ya. Dan kalaupun memang nggak dapat rezeki ya nggak apa-apa, bisa diusahakan di tempat lain. Tetap semangat terus ya millennials. Oke, kita sudah di penghujung video. Jangan lupa share videonya dan like sebanyak mungkin. Dan pastikan milenial sudah follow IG dan TikTok kita di @mm_institute. Dan jangan lupa juga kunjungi website kita juga di www.mikromadaniinstitute.com, karena di situ banyak loker dan pelatihan-pelatihan. Ayo mulai melangkah untuk maju, dimulai dengan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.